Maka kita harus mempunyai sifat waro sebagaimana yang kemarin telah kita bahas ya. Kita punya sifat waro, harus punya sifat memilih-milih perkara mana yang haram, mana yang subhan. Jadi kalau kita punya ilmu ya kita harus punya sifat waro, punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam urusan makanan. Jangan kita punya ilmu tinggi, punya ilmu banyak, namun tidak memiliki sifat waro. Kita harus bisa memilih-milih makanan, mana yang haram, mana yang halal, sampai keadaan makanan tersebut kita nyatakan halal. Jangan kita main makan-makan aja, jangan. Kita perhatikan dulu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati dan muliakan Ketua DKM kita Masjid Jami Al-Barkah Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Haidir, yang saya hormati pula MC kita Al-Mukarram Bapak Asnawi, Haji Asnawi, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang benar-benar dimuliakan Allah, yaitu masjid, dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap ilmu yang kita dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita di alam dunia ini. Karena kalau kita berjalan di dalam dunia ini kagak pakai ilmu, udah pasti nyasar, keder. Ibadah juga kalau kagak pakai ilmu udah pasti mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan senantiasa kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca umul kitab suratul Fatihah, yang mana kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi problem permasalahan kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, summa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan hajat kita. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Nashihul Ibad, masih pada bab sulasi. Kemarin kita telah membahas maqalah yang ke-13, yang mana maqalah tersebut disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Hasan al-Basri. Lalu kemudian pada pagi hari ini kita melanjutkan kepada maqalah yang ke-14 pada bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyrata. Ruya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi wa balagha dzalika nabiyahum alaihi salam. Jadi pada maqalah yang ke-14 ini diriwayatkan atau ada sebuah kisah, sebuah cerita, anna rajulan min bani Israil. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israil. Ada seorang laki-laki dari Bani Israil. Jadi ini kisah zaman dahulu, zaman Bani Israil, berarti udah lama banget dah. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Bagus enggak tuh kira-kira? Kharaja ila talabil ilmi. Ya. Keluar berniat untuk menuntut ilmu. Bagus enggak tuh kira-kira tuh niatnya? Ya, seorang laki-laki tersebut nih, ya dari kalangan Bani Israil, dia mau keluar untuk menuntut ilmu atau ingin mencari ilmu. Babalagha dzalika nabiyahum, maka sampailah nih berita ini kepada nabinya, kepada nabinya Bani Israil, kalau ada anak laki-laki yang mau keluar mencari ilmu. Faba'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam.
Lalu Nabi Bani Israel ini mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada laki-laki tersebut. Jadi Nabi mengutus utusannya untuk menyampaikan kepada laki-laki tersebut. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Nabi Bani Israel. Ya. Pakola, maka berkata nih Nabi alaihi salam lahu kepadanya, ailizalika rojuli, yaitu pada laki-laki tersebut, pada laki-laki yang mau menuntut ilmu. Apa nih Pak yang disampaikan oleh nabinya kepada laki-laki tersebut? Padahal nih laki-laki ini dia mau keluar untuk mencari ilmu, tapi masih dikata begini nih sama nabinya, ya fata, wahai pemuda, inni a'izuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirina. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasehatimu. Padahal niatnya bagus banget kan, mau keluar nyari ilmu, tapi sama nabinya dipanggil masih mau dikasih nasihat. Ya. Sesungguhnya aku akan menasehatimu bisalah sati khisolin, dengan 3 perihal atau 3 perkara. Piha ilmul awwalina wal akhirina, yang mana 3 perkara tersebut adalah berisi ilmu generasi terdahulu dan ilmu generasi yang akan datang. Tuh. Jadi Nabi Bani Israel ini ngomong begitu tuh, memberikan 3 nasihat kepada pemuda tersebut yang mau keluar menuntut ilmu. Lalu kemudian kata Nabi, yakni cukuplah engkau dengan 3 perkara tersebut. Tuh. Yang pertama apa? Nasihat yang disampaikan Nabi kepada seorang laki-laki tersebut. Khab Allahu fi sirri wal alaniyah. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, nasihat yang pertama kepada laki-laki tersebut adalah khab Allahu fi sirri wal alaniyah. Takutlah engkau kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Tuh. Menuntut ilmu aja masih dikasih nasihat. Jadi begini Pak, kenapa nih si laki-laki tersebut ketika ia ingin keluar untuk menuntut ilmu namun masih dilarang sama nabinya? Karena apa? Di kampung itu masih ada nabi, ngapain pakai keluar untuk nuntut ilmu? Jadi cukuplah belajar dengan yang ada pada nabi tersebut. Sama kayak kita juga, kalau dulu kan namanya nabi, kalau sekarang pewarisnya nabi siapa? Ulama. Al ulama warisatul anbiya. Kalau di kampung kita masih ada ulama, jangan pergi jauh-jauh ke Mesir, jangan pergi jauh-jauh ke Mekah. Yang kita khawatirin alimnya belum, ntar pulang jadi berbeda akidah. Kalau kita kabur jauh. Jadi ini pesan ini juga, moral ini berlaku untuk kita. Kalau di situ masih ada orang alim, di situ di kampung tersebut masih ada ulama yang alim, yang ibadahnya sesuai dengan ilmunya, yang benar-benar ilmunya ini adalah orang-orang yang alim banget gitu. Jadi nggak perlu kita keluar, cukup belajar dengan orang alim tersebut. Sebab kadang-kadang kalau kita keluar kita juga belum alim, nanti ketika kita balik bisa akidahnya berubah. Contoh begini dah, kita mondok baru 6 tahun, baca kitab misalkan masih pengertian bahasa Arabnya kemungkinan kita masih rada-rada kurang.
Lalu kemudian kita belajar ke Mekah dah. Belajar ke Mekah. Pasti kebanyakan pulang dari Mekah itu berubah. Karena apa? Kita paham juga kagak. Karena pengantar belajar di sana itu isinya adalah dengan bahasa Arab. Sedangkan kita belajar di sini bahasa Arabnya belum menguasai. Yang ada nggak apa? Pelangga-pelongo pasti bengang-bengong aja. Akhirnya jadi kendor akidah kita. Bisa-bisa nanti ketika kita pulang akan berubah akidah. Nah kalau di sana kan memang sarangnya. Jadi di Mekah itu adalah sarangnya di Arab sana tuh. Jadi apa tuh kalau kita pulang di sana banyak ya. Jadi di sana itu banyak orang-orang Wahabi. Jadi kalau kita belajar iman kitanya nggak kuat, bisa-bisa kita pulang jadi Wahabi. Begitu. Yang awalnya kita sopan banget sama orang tua, hormat banget sama guru, pulang dari sono salaman dong lu begini. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka berjabat tangan, dia menganggap kita sudah musyrik, menyekutukan Allah tuh menurut mereka. Maka dia mah kalau habis sholat nggak ada salam-salaman tuh. Padahal mah kan salaman hukumnya sunnah, mempererat tali silaturahmi. Begitu. Kalau memang tidak ada Nabi, ya kita ada pewarisnya, jadi tidak perlu kemana-mana. Maka dari cerita ini atau dari kisah ini menjadi sebuah pegangan buat diri kita. Udah kita mah nggak usah keluar kemana-mana. Ini di Al-Barkah aja juga ilmu udah kayak apa tahu. Jumat pertama ada yang namanya fikih, Jumat kedua ada tafsir, Jumat ketiga ada tauhid, Jumat keempat ada hadis. Kurang begitu banyak apa di Masjid Al-Barkah. Jadi nggak perlu keluar kemana-mana. Udah asal rajin aja istiqomah juga ilmu mau bakalan nambah. Ini nih. Ya. Maka Nabi tersebut memberikan nasihat, jangan sampai kamu keluar dari kampung, orang ada nabinya kok. Maka dikasih 3 nasihat. Yang pertama, khaf Allahu bisirri wal alaniyah. Takutlah engkau selalu kepada Allah, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Percuma kita punya ilmu banyak, nuntut ilmu jauh-jauh. Tuh begitu artinya. Kita percuma punya ilmu banyak, nuntut ilmu jauh-jauh sampai ke Mekah, sampai ke Mesir segala macam. Tapi kalau takwa kita kagak ada di dalam diri kita, percuma. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang takwa. Orang yang punya takwa di dalam dirinya. Begitu. Orang yang punya rasa takut kepada Allah berarti dia mempunyai sifat takwa di dalam dirinya. Maka percuma kalau kita belajar jauh-jauh, ilmu kita banyak, kitab kita tebal, tapi kalau kagak takut sama Allah. Kalau tidak punya takwa di dalam diri kita. Karena dasar ilmu itu cuma 3. Kalau ini sudah ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita jadi orang selamat dan takwa di hadapan Allah. Cuma 3. Yang pertama adalah takut kepada Allah secara diam-diam atau secara sir ataupun terang-terangan. Lah kadang kita makan terbalik. Takut sama Allah kalau lagi rame. Tapi kalau lagi sendiri berani kagak? Berani. Ya kan? Takut sama Allah kalau lagi rame. Kita takwa kalau sendiri apa rame-rame? Takwa sendiri apa rame-rame kalau kita takwa? Hah? Kita takwa nih, jadi orang yang bertakwa kalau lagi rame-rame apa sendiri? Wah, kagak mungkin. Coba dah, kita nih jadi orang yang takwa kalau kita sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Nih kayak begini nih, takwa semua, coba sendiri belum tentu. Lah apalagi kita nih kalau lagi sendiri. Saya tanya, banyakan main HP apa baca Quran? Main HP. Nah HP isinya apaan? Apa aja kita lihat, ya kan? Nah bisa-bisa kita menduakan Allah sama HP. Padahal kan banyak yang dilarang oleh Allah di dalam HP. Lah contoh misalkan begitu beritanya ngomongin orang segala macam, lah itu kan udah maksiat.
Berarti kita takwa dalam keadaan kita rame, tapi kalau sendiri kita belum tentu takwa. Jadi jangan kita balik. Maka kita sholat benar juga kalau kita sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Coba sendiri kayak capung cebok. Bener kayak capung cebok. Kalau kata saya makan capung, kalau cebok nih dulu saya ngelihat capung cebok cuma patatnya doang ditempelin gitu tuh. Ya sama sholat juga kalau sendiri mah. Kalau jamaah mah bisa 5 menit, 7 menit, 6 menit. Kalau sendiri 1 menit jadi 4 rakaat. Bener. Berarti orang takwa, orang yang takwa itu kondisinya dalam keadaan rame. Tuh. Kita sholat. Kalau lagi sendiri bacaannya cepat, tapi kalau lagi rame-rame dicakep-cakepin, ya kan, diindah-indahin. Ya. Maka harus ada takwa di dalam diri kita. Tuh. Jadi takwa itu mau dalam kondisi kita sendiri ataupun rame-rame, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh nasihat yang pertama dari Bani Israel. Lalu yang kedua, wamsik lisanaka anil khalqi wala tazkurhum illa bi khairin. Wamsik lisanaka, jagalah lisanmu. Nah, ini ilmu dasar yang harus kita punya nih. Jagalah lisanmu. Begitu, anil khalqi, dari makhluk, la tazkurhum illa bi khairin, jangan berkata-kata dengan mereka kecuali perkataan yang baik. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita punya ilmu banyak. Sekali lagi saya katakan, kita punya ilmu banyak. Mungkin kita pinter segala macam, lisan kita bocor. Ngatain orang, ngegibah, ya. Coba kalau kayak begitu, jadi ilmu yang tinggi itu nggak bakalan ada arti apa-apa. Maka inilah ilmu dasar, harus bisa mengendalikan lisan, harus bisa menjaga lisan. Jangan kita ngegunjing saban sehari, jangan. Nih nggak habis ngaji, ya kan, enak banget, bagus banget habis ngaji nih, bisa dapat pahala. Ntar aja keluar sambil ya kita sarapan pagi, ada bendo kan begitu. Kalau ngomongnya tentang ilmu, tentang bagus, nggak jadi masalah. Namun kalau kita menggunjing, itu tidak boleh. Maka inilah salah satu ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita punya ilmu banyak namun tidak bisa mengendalikan lisan kita. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia sama saja tidak memilih-milih berbicara dengan manusia, maka dia akan dipilih nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan azab atau hukuman yang paling berat. Begitu, kama qalu man gurbalan nas nakhulu, sebagaimana mereka berkata, siapa saja yang memilih-milih manusia, maka Allah akan memilih dia untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi yang kedua, nih ilmu dasar yang harus kita punya adalah bisa menjaga lisan kita jangan sampai lisan kita ini bocor. Begitu. Jangan sampai lisan kita ini bermasalah, jangan. Karena apa? Ketika lisan kita sudah kita tidak bisa jaga, maka ini amat sangat berbahaya. Karena senjata yang paling berbahaya yang ada di anggota tubuh kita adalah lisan. Kenapa lisan ini amat sangat berbahaya? Coba dah kita renungkan sama-sama. Lisan posisinya ada di mana nih? Di mulut. Lalu kemudian di mulut kita ada apa nih? Ada gigi, ada bibir. Cuma jagain lisan doang nih, sampai dipagar 2 biji, sampai dipagar dua anggota. Yang pertama apa? Gigi. Yang kedua bibir. Coba itu, saking bahayanya nih lisan. Karena lisan kita ini Pak nih ya, kalau kita umpamakan itu bagaikan anak panah. Kalau anak panah nih udah melesat, kira-kira bisa nggak kita tarik lagi ke busurnya? Kagak bisa. Ya sama, lisan kita pun begitu. Kalau udah ngomong ngata-ngatain orang, kagak ada remnya, bablas terus.
Kalau kita sudah menghina orang, pasti akan habis-habisan tuh orang kita hina, nggak bakalan ada ngeremnya. Maka lisan ini harus kita jaga. Malah kebanyakan kita bisa masuk neraka gara-gara lisan. Maka bahaya di lisan utama yang harus kita jaga. Kalau yang lainnya mah masih bisa kita jaga, maaf, syahwat masih bisa kita jaga. Karena kalau lisan mah kan kagak pakai syahwat, asal kita gedeg sama orang juga udah jadi bahan gunjingan dah, iya kan? Kita kesal sama orang juga udah pasti kita omongin, kita benci sama orang juga udah pasti kita kata-kata, dan rasa iri dengkinya pun juga keluar dari lisan, walaupun itu berasal dari hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wanzur khubzakal lazi ta'kulu hatta yakuna. Wanzur, perhatikan. Kalau di sini kan khubzaka ini adalah roti, padahal bukan roti tapi makanan. Jadi kita di yang ketiga ini adalah perhatikan makananmu yang engkau makan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan apa yang kita makan. Kita kagak peduli ini mau halal kek, mau haram kek, kita makan. Jadi percuma kita juga punya ilmu tinggi, percuma kita punya banyak koneksi kita, namun kita jadi orang yang rakus. Kagak bisa memilih-milih mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Makan aja. Maka kebanyakan orang yang korupsi itu adalah orang yang pinter apa orang yang bodoh? Orang yang pinter. Dia korupsi padahal dia tahu bahwa korupsi itu dosa, tapi saking pinternya ya kagak peduli. Yang halal pun bisa jadi haram sama dia. Begitu. Karena apa? Karena dia tidak memilih-milih di dalam makanannya. Karena perkara makanan, kalau dia berasal dari yang haram, lalu kita makan satu suapan makanan haram yang kita makan, itu baru diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari. Ini satu suap doang yang masuk ke mulut kita, ke perut, itu dosanya baru diampuni 40 hari. Satu suapan. Kalau sepiring berapa puluh suapan kira-kira? Kagak bisa dah kita itu. Anggaplah kalau 50 kali suapan, 5 kali 4 jadi berapa? 20, berarti berapa ratus berapa ratus baru dihilangkan sama Allah tuh. Satu suap makanan haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita 40 hari baru diampuni sama Allah. Berarti kalau 200, kalau 50 kali suapan, berapa ratus suapan itu yang masuk ke dalam tubuh kita? Kemungkinan kita tidak bisa menghitungnya. 2 suapan 80 hari baru diampuni sama Allah. Itu kalau makanan haram. Maka kita harus mempunyai sifat waro sebagaimana yang kemarin telah kita bahas ya. Kita punya sifat waro, harus punya sifat memilih-milih perkara mana yang haram, mana yang subhan. Jadi kalau kita punya ilmu, ya kita harus punya sifat waro, punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam urusan makanan. Jangan kita punya ilmu tinggi, punya ilmu banyak, namun tidak memiliki sifat waro. Kita harus bisa memilih-milih makanan, mana yang haram, mana yang halal, sampai keadaan makanan tersebut kita nyatakan halal. Jangan kita main makan aja, jangan.
Kita perhatikan dulu gitu. Ya. Fahina izin ta'kuluhu, maka saat itulah engkau boleh memakannya. Wa illa fala ta'kuluhu, dan jika tidak maka engkau jangan memakannya. Jadi kita harus punya sifat peka nih. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki atau kita mau dikasih rezeki, ya kita lihat-lihat dulu atau kita perhatikan terlebih dahulu. Ya kamu kalau nanya mah janganlah takut tersinggung, tapi kita lihat, ya kita lihat dari apa yang mau dikasih kepada kita, ya. Jadi kita mempunyai sifat hati begitu. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat hati-hati, ya. Harus mempunyai sifat warok. Jangan sampai kita memakan apapun yang barang haram kita makan, jangan. Jadi 3 perkara ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah ilmu dasar yang diberikan Nabi. Kalau kita bisa mengamalkannya dan bisa menjalankannya, insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu mutaakhirin, ilmu ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Tuh cuma 3 itu doang. Jadi inilah adalah dasar ilmu yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah takut kepada Allah dalam kita sendiri ataupun beramai-ramai. Yang kedua, kita harus bisa menjaga lisan kita agar lisan kita bisa kita kendalikan, karena lisan kita ini bisa menyebabkan malapetaka di dalam hidup kita. Yang ketiga, harus memiliki sifat warok, punya rasa pilih-pilih dalam perkara makanan, dalam perkara rezeki, mana yang halal, mana yang haram. Jangan kita garis-garis aja. Kalau kita garis-garis aja juga kagak enak, ya. Tuh. Maka dari yang ketiga tersebut, akhirnya si pemuda tersebut yang ingin keluar menuntut ilmu tidak jadi menuntut ilmu, tidak jadi keluar. Dia belajar kepada nabinya. Yang selanjutnya adalah maqalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyrata. Sama Pak. Jadi maqalah yang ke-15 ini pun juga menjelaskan tentang ruya anna rajulan min bani Israel. Masih menceritakan tentang seorang laki-laki yang tadi keluar ingin menuntut ilmu. Jadi maqalah ini adalah lanjutan. Ruya anna rajulan, diriwayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki min bani Israel, dari bani Israel, jama'a samaniyata tabutan. Jama'a samanina tabutan. Dia mengumpulkan 80 jilid kitab. Jadi ini ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia mengumpulkan hampir 80 jilid kitab. Banyak apa begitu? 80 jilid kitab, ya, itu banyak ya. Kalau zaman dahulu itu udah banyak banget itu 80 jilid kitab, ya. Minal ilmi, tuh minal ilmi, ya, dari bisa dari ilmu. Jadi pemuda tersebut mengumpulkan 80 jilid kitab, ya, dari ilmu, agar dia ini mempunyai ilmu. Walhalu annahu, ya, lam yanfa'u bi ilmihi, tapi orang tersebut, pemuda tersebut tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dia ngumpulin kitab banyak, kitab banyak 80 jilid. Belajar tuh ilmu semuanya dia pelajarin. Namun dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Lalu kemudian fa'uhiyallahu ta'ala ila nabiyihim. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
kepada laki-laki Bani Israel tersebut. Ya. Apa wahyu yang turun kepada Nabi tersebut? Anna ta'mala bisalasati asya'a. Ya. Anna ta'mala maaf kelewatan ya. Anna tafsiriyatun ya. Bahwa wahyu tersebut adalah sebuah tafsir. Adalah sebuah tafsir, sebuah penjelasan yang disampaikan kullil hadzal jami litilkal kutub ya. Kulil hadzal jami litilkal kutub. Jadi Nabi tersebut disuruh menyampaikan oleh Allah kepada pemuda tersebut litilkal kutub atas kitabnya tersebut, lau jamaat kasiron minal ilmi layan fa'uka. Begitu banyak engkau mengumpulkan dari ilmu layan fa'uka ya. Namun tidak bermanfaat kepadamu. Tuh yang disampaikan Nabi itu kepada pemuda tersebut. Begitu banyak ilmu yang dikumpulin namun kagak bermanfaat kepada si pemuda tersebut, illa kecuali anna ta'mala bisalasati asya'a, engkau melakukan 3 perkara. Kata Allah Subhanahu wa taala tuh, wahyunya turun begitu kepada nabinya, lalu nabinya menyampaikan kepada pemuda tersebut yang mengumpulkan 80 jilid ilmu ya. Kecuali engkau melakukan 3 perkara. Yang pertama nih, yang pertama, la tuhibbud dunya. Tuh. Yang pertama Nabi menyampaikan agar ilmunya itu bisa bermanfaat yang dia pelajari. Yang pertama, la tuhibbud dunya. Janganlah engkau cinta akan dunia. Tuh. Dibilangnya jangan sampai kita cinta akan dunia. La tuhibbud dunya, janganlah engkau cinta akan dunia. Nah, kita cinta nggak kira-kira? Cinta nggak? Cinta. Pasti. Kalau dikata cinta sama dunia, cinta. Cuma di sini ngomong la tuhibbud dunia. Jangan cinta dunia. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan sampai menutupi keilmuan kita. Kadang saking kita cinta dunia, ilmu kita jadi ketutup. Kita orang yang berilmu jadi kalah gara-gara cinta dunia. Maka sifat rakus itu kan bisa mengalahkan perkara yang baik. Kita udah cinta sama dunia, apa juga kita lakuin? Ya korupsi lah, ya maling lah, segala macam lah. Yang haram-haram juga kita bablas. Saking kita cinta dunia. Maka di sini Nabi mengatakan kalau kita mau mempunyai ilmu yang bermanfaat, harus jangan sampai cinta dunia. Cinta boleh, tapi jangan berlebihan. Begitu. Karena kalau kita hubud dunia itu udah pasti menyesatkan. Kita akan melupakan Allah Subhanahu wa taala saking kita cintanya sama dunia. Itu bakalan lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking cintanya kita sama dunia, kita pasti akan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saking kita cintanya, kita pergi pagi kerja, pulang sore. Saking kita pengen terus-terusan dengan urusan dunia, maka dari sore sampai malam juga kita lakuin tuh kalau masih ada bisnis atau kerjaan. Iya kan? Saking kita cintanya dengan dunia. Kita kejar-kejar terus tuh dunia. Sholat kagak. Itu kalau udah cinta sama dunia. Itu yang pertama. Jangan sampai kita cinta akan dunia. Sengsara Pak kalau kita cinta dunia. Udah kita tahu kok dunia mah cuman sementara doang. Paling panjang juga umur kita 63 tahun, 64 tahun. Mati apa kagak kira-kira tuh? Mati.
Paling panjang itu kalau kita ngikuti umur Nabi ya segitu kan, 63 tahun. Ya, kalau lebih dari 63 itu berarti udah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika bonus itu udah dapat kepada diri kita, ya kita pergunakan bukan untuk nyari dunia lagi, tapi untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan itu memang diberikan sama Allah, gitu. Kagak seujug-ujug kita disuruh umur 63 mati. Maka kadang-kadang kan ada orang yang umurnya lebih dari segitu, begitu, lebih dari 63 tahun, gitu. Saking apa? Saking Allah tuh sayang kepada orang tersebut. Jadi kalau kita umurnya lebih dari 63 itu menandakan berarti Allah tuh sayang banget sama kita. Ya, Allah sayang sama kita. Karena apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung. Ya. Tapi bagi yang meninggalnya misalkan matinya di umur di bawah 63, itu berarti Allah lebih sayang sama kita. Karena sebelum dosa kita banyak sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, janganlah kita cinta akan dunia kalau kita ingin ilmu apa yang kita pelajari manfaat. Maka kan banyak orang ngaji, ya kan, di sono ngaji, di sini ngaji, tapi berubah juga kagak. Ya, banyak orang ngaji tapi berubahnya kagak. Ngaji sama guru ini, ngaji sama guru ini, ngaji sama kiai ini, sifatnya begitu aja. Lah itu kalau begitu nggak betul, ya kan? Kagak ada arti apa? Karena apa? Dia masih cinta sama dunia. Orang kalau udah cinta sama dunia, ilmu sebanyak apapun juga nggak bakalan ada manfaatnya, karena akan kalah ya dengan dunia. Maka kita berdoa sama Allah setiap hari, Sabtu Jumat nih ngaji begini. Ya kalau bisa kan ada perubahan dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan dari diri kita, segi bahasa kita, akhlak kita, adab kita, ya berarti kita ngajinya kagak dapat apa. Begitu. Apalagi kalau yang namanya Jumat Sabtu, waduh masih jam-jamnya kerja. Begitu. Itu pasti kepikiran tuh. Waduh ngaji sampai jam berapa nih? Kira-kira. Begitu. Masih mikirin urusan dunia. Udah ngaji mah ngaji aja dulu yang anteng. Jangan waduh nih kayaknya kerja nih gua nih. Begitu tuh. Dikit lagi kayaknya masih kerja nih. Ya kan? Jangan, udah ngaji mah ngaji aja, biar apa? Biar pahalanya kita dapat dan ilmu kita juga bisa manfaat dan kita bisa kita praktekin gitu ya di dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah palaisat bidaril mukminin. Janganlah kita menyakiti perasaan orang mukmin. Jangan pernah kita menyakiti perasaan orang-orang mukmin. Begitu. Berarti jangan sampai kita menyakiti saudara kita sesama umat Islam. Jangan. Kalau memang pengen ilmu kita manfaat. Tuh nasihat yang kedua. Ya, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut, kepada nabi Bani Israel, untuk disampaikan kepada pemuda yang mengumpulkan 80 jilid ilmu, agar ilmunya bisa manfaat. Jangan menyakiti perasaan atau hati orang mukmin. Jadi kita harus bersifat baik. Kita gunakan ilmu kita untuk bersilaturahmi, ya, untuk menyayangi sesama manusia, sesama saudara. Maka kalau ini kita kagak jalanin, kita sebanyak apapun belajar, kagak bakalan ada manfaatnya sama sekali, nggak jadi apa-apa. Tuh. Jadi jangan pernah juga kita menyakiti perasaan orang mukmin, karena orang mukmin ini juga kan saudara kita, sesama umat Islam. Begitu. Bapak saudara saya, ya saya saudara bapak, walaupun nggak kandung, tapi senabi Adam, seagama, seiman, ya. Yang kita sembah sama Allah, yang kita
akui sebagai Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini adalah saudara, walaupun bukan biologis, tapi kita semua adalah saudara. Maka jangan kita menyakiti perasaan saudara kita di sini. Kalau kita mau mempunyai ilmu yang bermanfaat, namun kalau kagak pengen punya ilmu yang bermanfaat, pasti akan tersesat. Nggak akan pernah kita bisa berubah. Ya. Wallahu a'lamu bishawab.